karena kita punya culture itu akan mempengaruhi tradisi, bahasa, itu akan mempengaruhi semua penulisannya terhadap platform-platform yang ada. Itu sudah pasti sih. Jadinya satu sisi ini akan memberikan benefit, orang-orang Indonesia terkenal dari dulu orang yang sangat kreatif dan dalam inovasi, dan itu akan sangat-sangat mudah untuk diterapkan ke dalam bentuk teknologi. Jadi saya sangat optimis untuk itu. Dengan visi menjadi tuan rumah di negeri sendiri, Weir Group berdiri tahun 2009. 1 dekade berselang, beragam prestasi telah diraih perusahaan ini. Sebut saja misalnya menjadi Asia's Best Study Case 2010 by Tech in Asia, Best Use of Technology category at the Marketing Events Award 2013 di Singapura, pemenang The Smartest APAC 2015 Asia Pacific, serta AR Best Campaign at the Augmented World Expo 7 Annual Augie Awards 2016 di Silicon Valley, Amerika. Apa mimpi dan cita-cita mereka? Selengkapnya dalam Filantropi sesaat lagi. Pak Michael, boleh ya? Saya tuh penasaran banget. Ini katanya dari 4 orang yang ngobrol-ngobrol santai, tiba-tiba jadilah Weir Group. Bener nggak sih itu? Ceritanya gimana dulu awalnya? Iya, dulu Weir Group berawal dari 2009 memang. Kumpul 4 orang, lalu kita punya mimpi untuk menciptakan sebuah perusahaan teknologi dari Indonesia, inginnya jadi pemain global. Memang sih impiannya agak muluk-muluk waktu itu kita berpikir, tapi sebuah impian kan memang harus tetap kita percayai. Ya udah berjuang dari situ, dari 4 orang, lalu kita nambah terus menerus. Dari 2009 ya hingga sekarang udah perjalanan 10 tahun ya. Ya kita sekarang udah sekitar ada 240 sampai 255 anak, 50 anak gitu. Terus kita udah ya bersyukur, nggak nyangka juga akhirnya bisa bikin teknologi yang fokusnya di augmented reality, virtual reality, sama artificial intelligence. Ini nggak hanya serve Indonesia, ternyata sekarang udah sampai di 20 negara. Oke, nah terus visi misinya tuh apa saja nih? Kita ingin membangun sesuatu yang beda. Teknologi augmented reality, VR, sama digabung dengan AI ini kan kita percaya dunia yang namanya frameless, nggak ada frame. Nah, itu yang kita percaya. Kalau mungkin ada banyak perusahaan yang lain percayanya kan di dunia yang tanpa cash atau disebutnya kan cashless, ya kan. TV itu kan ada frame-nya. Ya, terus ada layarnya tapi frame-nya tebal tuh. Ya kan seperti segini. Lama-lama dulu kan masih kayu segini. Bahkan frame-nya kalau boleh digabung lebih tebal mungkin daripada layarnya gitu. Tapi lama-lama frame-nya mengecil. Ya, semakin less kan, makin kurang, TV-nya tambah besar. Lalu pindah dari namanya layar, pindah ke namanya virtual reality glasses yang ditaruh di depan mata kita. Memang belum maksimal hingga saat ini, gitu ya. Tapi sudah bisa dilihat patterns-nya itu berubah kan, dari yang di sana akhirnya masuk di depan mata kita. Nah, kita di Weir tuh percaya banget kalau kacamata VR ini perlahan-lahan fungsinya akan menjadi augmented reality. Kacamata AR sudah mulai keluar sekarang, udah mulai banyak ya. Kalau kita perhatiin 2-3 tahun lalu udah mulai banyak dari Microsoft, dari Google, dari perusahaan-perusahaan yang lainnya udah mulai banyak. Tapi perjalanan 10 tahun ini kita mengimplementasikan sesuatu yang bisa diterima sama masyarakat. Menggunakan, jadi sesuai dengan yang saat ini ada di masyarakat. Betul, gitu menggunakan hardware yang ada, menggunakan platform yang ada, yang bisa langsung dinikmati, apakah itu bentuknya dari mobile ataupun dari kios, kan banyak bentuk yang kita bisa terapkan. Kalau enggak ya kita nggak mungkin bisa monetize kan dari perusahaan ini. Tapi kita percaya sekali di situ. Oke, lalu tantangan-tantangan yang dihadapi begitu ketika ingin menjalankan visi misi ini apa saja? Karena saya lihat tantangannya dari 2009 saja ini belum terlalu masuk ya. Betul, untuk dunia digital teknologi di Indonesia kan belum terlalu dikenal dengan baik. Iya. Di awal-awal tahun, 3 tahun pertama cukup berat buat kami sih, terus terang buat Weir. Karena penerimaan teknologi ini khususnya di Indonesia belum maksimal, belum sekali, masih sangat dini. Banyak perusahaan yang kita coba ceritakan tentang solusi ini nggak terlalu percaya karena mereka belum terbayang mungkin ya. Iya, belum terbayang. Jadi itu tantangan yang paling tinggi sebenarnya. Sedangkan kita kan ada di Indonesia, base-nya. Anak-anaknya semua orang-orang Indonesia
gitu kan. Lalu kita makanya mencoba banyak nge-approach di luar, dan di luar memang lebih di acceptable, sehingga ya kita bersyukur di awal itu sampai sekarang ya kita sudah ada melayanin mungkin karena kita biasanya kan B2B project kita. Yang berkembang akhirnya menjadi B2B2C tetap dengan mitra. Tapi untuk representatif sendiri ini ada di negara mana saja? Kita saat ini ada di US, yang di New York ya, khususnya New York sama Silicon Valley. Kita ada di Singapura, Barcelona, sama di negara percaya nggak percaya di Malta juga ada. Sistem kerjasama B2B yang dilakukan oleh Weir Group menghasilkan jangkauan kemitraan ke lebih dari 20 negara di dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Spanyol, Jerman, hingga Malta. Lebih dari 250 anak negeri dipercayakan untuk mengelola secara langsung perusahaan asli Indonesia ini. Lalu saya juga ingin menanyakan untuk lambangnya sendiri. Ini kan kalau saya lihat lambangnya apa ya, yang ada di pikiran saya itu seperti lambang-lambang perjuangan tahun 1945, lambangnya Weir ini. Mungkin bisa dijelaskan soal lambangnya dan Weir-nya sendiri ini kepanjangan atau apa sebenarnya, Pak? Iya, mungkin yang seperti disebut sama Bu Melisa tepat sekali. Jadi kalau disebut kata perjuangan sih sebenarnya kita senang sekali dibilang memang itu semangat kita satu. Yang Weir itu singkatan dari We Indonesian Rock. Jadi kita Indonesia berjaya. Logonya sendiri diartikan sebagai David against Goliath. Jadi Daud melawan Goliath karena kita percaya bahwa sesuatu yang kecil itu kita bisa berhasil dengan semangat yang besar, dengan dukungan yang di atas juga tentu saja. Dan Goliath itu kita melihat biasanya itu diri kita sendiri, karena sebagai perusahaan Indonesia kan biasa kita dipersif nggak mampu bisa berprestasi, iya betul, develop sesuatu yang beda, ya? Betul. Dan kita melihat Goliath itu ya kita sendiri kadang kan suka nggak confident, kita malas, kita cepat puas, cepat sombong dan sebagainya. Ini yang kita harus kalahkan sehingga kita bisa mencapai misi kita ke depan. Dari kita sendiri kita berjuang juga untuk ini yang penting. Untuk membedakan kita dengan negara-negara lain, so perusahaan teknologi di Indonesia itu harus percaya dengan ada yang namanya paten. Paten. Kenapa? Karena kalau penjajahan paten itu nggak disadari sama Indonesia banyak sekali. Makanya kita sendiri dari Weir itu, ya kita nggak banyak, kita baru hanya ada 5. Tapi 5 paten kita ini PCT patent, jadi Patent Corporate Treaty yang di bawahnya WIPO, yang setiap patennya kita itu mengcover sekitar 150-an negara. Itu diproteksi, ada 5 di kita. Perjuangan kita susah banget untuk meloloskan satu. Jangan kalau kita buat sebuah platform yang umum nggak akan bisa dipatenkan. Jadi kalau kita berkembang besar, kita punya potensi di sini, perusahaan-perusahaan misalkan startup bikin sebuah platform tanpa memikirkan ini, suatu saat akan besar ya akan repot kalau sampai mau bawa keluar Indonesia kan, kalau di sana sudah nggak bisa. Nah itu Weir memikirkan ini dari awal banget gitu, dari 2009. Kiprah 1 dekade Weir Group sebagai perusahaan teknologi di Indonesia membuahkan hasil yang cukup tinggi. Berbagai penghargaan tingkat internasional seperti Top 40 Innovation The New Economy di London membuat Weir Group diakui sebagai salah satu perusahaan inovasi dunia. Weir juga telah memiliki 5 paten teknologi yang telah terdaftar di Patent Cooperation Treaty atau PCT dan berlaku di lebih dari 150 negara. Kalau misalnya kita hitung-hitung ini berarti kan sudah kira-kira 1 dekade ya, sudah berjalan. Betul. Dan nggak disangka sudah 1 dekade saja gitu berjalan. Nah, apa tolak ukur keberhasilan yang mungkin pada saat 2009 dahulu sudah Weir pikirkan dan mungkin sekarang sudah tercapai begitu? Kalau boleh jujur, dari 2009 kita memang percaya divisi tersebut, tapi kita banyak hasil yang saya atau para founders yang lain juga tidak menyangka sebenarnya. Jadi di luar yang kita pikirkan hasilnya. Itu kita mesti jujur itu, karena nggak berpikir banyak hal yang baru muncul di tengah jalan juga.
yang kita capai. Jadi ya salah satunya mungkin yang kita fokuskan di sini adalah bagaimana teknologi yang kita bilang tadi frameless bisa memberikan benefit, real benefit kepada penggunanya, gitu ya. Let's say misalkan pengguna itu bisa mendapatkan pendapatan tambahan menggunakan teknologi ini. Nah, itu yang hal-hal yang nggak pernah kita pikirkan, gitu ya. Terlepas dari kepercayaan banyak corporate dari 20 negara tersebut yang berdatangan sendiri, karena kita nggak pernah approach, karena sekarang kan semua udah digital. Hasil karya kita ada di internet lah, segala macam, mereka tahu dari situ, dari mulut ke mulut. Jadi itu yang bisa dibilang yang mungkin yang kita bangga lah sebagai perusahaan Indonesia ya. Pak Michael, apa sih sebenarnya panggilan-panggilan yang akhirnya membuat Pak Michael sampai sekarang ya udahlah bersama dengan WIR dan juga membawa nama Indonesia juga di WIR ini sendiri? Silakan Pak. Kalau dipikir dalam-dalam, ini secara pribadi, kalau para founders yang lain keempat mungkin punya alasan yang sedikit lebih spesifik ya mungkin ya saya bilang ya, tapi mereka semua pasti punya satu yang sama, yaitu pengen bawa nama Indonesia. Tapi kalau pribadi saya sendiri mungkin mungkin sering kali jengkel waktu saya kuliah gitu, sebagai orang Indonesia kadang-kadang kita suka dia kurang disamaratakan atau lebih tepatnya dipandang sebelah mata, ya, terutama kalau dari segi pengetahuan, segi teknologi itu rasanya ya Indonesia apa buktinya sih, nggak pernah terdengarkan waktu saya zaman kuliah. Ya, semua perusahaan kan dari teknologi dari US, dari Europe atau dari Jepang, Korea gitu, dan dari Southeast Asia biasanya mereka hanya memikirkan dia produk-produk yang ada ya, produk-produk yang sekarang ini yang lebih berhubungan sama art, culture dan sebagainya. Jadi itu membuat ya sedikit banyak jengkel akhirnya gitu, dan akhirnya ketemu sama para founders yang lain punya tujuan mimpi yang sama, yuk kita coba bangun lah seperti itu. Oke. Lalu untuk nilai-nilai ataupun core values yang ada di WIR sendiri ini apa saja Pak? WIR core values mungkin yang paling penting satu, supaya biasanya dengan satu semangat ini ya mesti ada values yang lain, tapi satu semangat yang kita ada itu adalah nggak pantang menyerah aja sih. Kita membuat sesimpel mungkin ya, semangat bambu runcing itu satu yang kita terapkan gitu ya. Jangan suka mengeluh dengan keadaan, nggak punya ini, nggak bisa jalan, nggak ada ini, nggak ada itu. Aduh, itu yang saya paling nggak suka. Tapi berjuang dulu, bisa menang, bisa tetap kalah gitu. Tapi kita kalau sudah berjuang, kita memberikan yang terbaik. Karena intinya kan dalam hidup kita memberikan yang terbaik sampai selesai gitu ya. Nah, perjuangannya ada. Kalau kita nggak berhasil, yang meneruskan akan ada lagi orang lain gitu yang akan meneruskan perjuangan itu. Begitu pula dengan WIR. Makanya WIR ini bukan tergantung dari para foundersnya. Itu sudah pasti bukan. Pada akhirnya WIR akan menjadi milik publik, dan semangatnya kalau bisa terus hidup ya, syukur-syukur bisa banyak yang perusahaan lain jadi ikutan dengan semangat yang sama dengan bidang-bidang yang mereka kerjakan. Itu aja sih, kita kadang-kadang mau meninggalkan sesuatu kan ya, itu yang kita pikirkan udah. Di satu site ini ada area teknologi exhibition. Di sini kita bisa melihat ada beberapa instalasi. Ada augmented reality, ada neuroscience machine, itu teman-teman bisa mencoba melatih pikiran, menggerakkan benda tanpa harus menyentuhnya. Kemudian ada beberapa media-media lain yang bisa dilihat juga sebenarnya. Jadi ini adalah area yang cukup menarik yang bisa dikunjungi oleh publik juga. Kami harap tempat ini bisa menjadi sebuah inkubasi, sehingga banyak pemikiran-pemikiran baru yang bisa menjadi masukan buat masyarakat juga, tidak hanya dalam satu elemen tapi berbagai elemen, sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari Disrupt Society. Nah, kami harap juga masyarakat juga mau juga men-share pemikiran mereka, mau berbagi, sehingga ini menjadi wadah bersama, bukan hanya wadah kami aja. Yang menarik juga kalau kita bicara industri teknologi saat ini di Indonesia kan yang namanya WIR ini juga harus bisa bersaing dong ya dengan teknologi-teknologi yang ada. Mungkin tengah berjuang begitu di tengah keambiguan saat ini, di tengah zaman, apa yang dilakukan WIR untuk menghadapi itu, terutama di negara kita Indonesia? Satu yang mungkin kita mesti perhatikan adalah ini ya, inovasi, terutama perlindungan paten teknologi kita sih kalau saya melihat. Inovasi paten. Dan perlindungan paten kita sendiri. Jadi kalau Indonesia ini tidak sadar akan pentingnya perlindungan paten hasil-hasil yang kita kerjakan, apapun yang kita ciptakan nanti
akan sulit berkembang di skala internasional. Dan itu sangat penting sebenarnya, sangat-sangat krusial. R&D yang ada jangan sampai hanya mengembangkan fitur-fitur yang memang sudah sangat umum akhirnya, hanya pengembangan-pengembangan saja, karena banyak perusahaan saya lihat ya mengembangkan namun dia kepemilikannya itu buat bangsa Indonesia ini nggak ada akhirnya. Oke, saya yakin di sini pasti banyak anak-anak bangsa mungkin yang kayak membuat inovasi-inovasi tertentu begitu. Apa yang bisa Wir lakukan, andil yang bisa dilakukan untuk bisa mungkin membantu membuat paten atau seperti apa begitu dengan inovasi-inovasi yang ada? Belum maksimal untuk kita meng-guide anak-anak dari luar Wir ya, nih ya mungkin ya maksudnya Bu Melisa ya, untuk menciptakan sesuatu itu kita belum maksimal terus terang, tapi dalam pipeline kita sudah ada bahwa akan kita R&D kita akan coba kembangkan nantinya akan menjadi innovation center yang bisa mulai menampung, walaupun sudah mulai berdatangan, memang udah lumayan banyak. Namun ya kita memberikan semampu kita, biasanya pengarahan dan sebagainya, kita dengan senang hati untuk itu. Namun belum maksimal karena kan banyak yang nggak tahu juga gitu ya tentang program ini. Tapi perlahan-lahan lah sesuai dengan kapasitas kita yang saat ini, kita mencoba ya memberikan apa yang kita bisa, guidance biasanya, arahan. Biasanya banyak sekali seminar-seminar pun kita sudah lontarkan hal ini. Banyak kali rata-rata di seminar itu juga kita utarakan tentang pentingnya intellectual property, pentingnya teknologi yang bisa dimiliki di Indonesia, itu sering sekali. Pak Michael, kita juga pengen tahu dong gimana sih caranya Wir ini bisa sustain secara finansial selama ini, Pak? Wir percaya di bisnis fundamental. Jadi kita dari awal berdiri, semua yang kita lakukan, walaupun kita bicaranya teknologi, produknya itu teknologi buat future, buat masa depan dan sebagainya, yang cukup bisa dibilang cukup advance, tapi kita secara financial selalu dalam awal diterapkan bisnisnya itu secara konvensional. Jadi dalam arti ya kita nggak percaya namanya ya yang bakar uang dan sebagainya, dari dulu beliefnya di B2B ataupun B2B2C. Karena itu ya kita sampai sekarang bisa dibilang ya profit yang kita pentingkan adalah profit kami. Kalau enggak, bagaimana kita bisa menjalankan bisnis ini ya. Oke. Lalu bagaimana bisa membangun teamwork yang kuat di sini, Pak? Nggak mudah sih, jadi bilang ya nggak mudah. Perjuangan ya. Dan kita juga nggak sempurna, banyak kekurangan. Namun ya yang pasti terus-menerus lah kita bangun culture yang ada, gitu ya. Semakin besar semakin sulit pastinya. Kalau dengan jumlah orang yang sudah sekian banyak, ya kita perlu tekun lah kuncinya ya. Tidak semudah itu, namun kalau kita tekun, saya yakin culture yang ada bisa terus terbangun, semangat yang ada terus terbangun, terutama dalam merekrut istilahnya anak-anak muda Indonesia yang punya passion yang sama gitu. Nah, kadang-kadang passion aja, pengetahuan aja nggak cukup, tapi semangat yang sama juga. Itu perlu waktu untuk mendapatkan itu sih. Lalu bagaimana juga menentukan, oke, nanti di masa depan bakal ada teknologi ini nih, akan ada teknologi ini, karena teknologi sekarang bukan berjalan lagi, mungkin berlari sangat cepat begitu. Bagaimana Indonesia biar nggak kalah juga nih dengan negara-negara lainnya? Iya betul, kecepatannya sih sekarang semakin meningkatnya. Betul ya, kurvanya bentuknya kan sudah lagi percepatan jadinya akhirnya, dan itu memang tantangan terbesar buat perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama juga buat Wir. Bagaimana kita selalu bisa mengejar ketinggalan itu. Saya sih cukup optimis buat Indonesia, karena kembali lagi tadi dengan negara kita kepulauan ada tantangannya, tapi justru ada positifnya. Kreativitas kita itu terbangun dengan adanya culture yang begitu beragam. Sehingga kreativitas kita itu dalam hal bisa diterapkan dalam bentuk teknologi pun memberikan opsi yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara yang memang hanya terlimit di satu area. Karena kita punya culture itu akan mempengaruhi tradisi, bahasa, itu akan mempengaruhi semua penulisannya terhadap platform-platform yang ada. Itu sudah pasti sih. Jadinya satu sisi ini akan memberikan benefit, orang-orang Indonesia terkenal dari dulu orang yang sangat kreatif dan dalam inovasi, dan itu akan sangat-sangat mudah untuk diterapkan ke dalam bentuk teknologi. Jadi saya sangat optimis untuk itu sih.
Teknologi AR atau Augmented Reality menjadi fokus utama yang sedang dikembangkan oleh Weir Group. Teknologi ini membawa dunia digital ke dalam dunia realitas sehingga bisa diimplementasikan dan memberi manfaat lebih di berbagai bidang. Oke Pak Michael, aku tuh nggak tahu nih, ini apa sih sebenarnya? Apakah ini market seperti biasa atau ada sesuatu yang lain di belakang ini? Oke, market ini sebetulnya kita buat hanya untuk visualisasikan bahwa teknologi augmented reality itu bisa diterapkan di outdoor. Jadi kita harus mengasumsikan sebenarnya ini gedung-gedung yang ada di luar. Karena sebetulnya kalau dibawa keluar kita mungkin saya nunjukinnya agak lebih sulit, Iya, kita ke jalan keluar. Tapi sebenarnya versi bisa. kecilnya ya. Betul. Kita bawa saja tab. Nah, mau iOS, mau Android sebenarnya atau apapun. Atau nanti ke depannya tadi kita sudah singgung pakai kacamata ke depan. Karena di sini juga sudah banyak beberapa kacamata AR, bawa aja keluar. Kita jalan, lalu kita tunjukkan ke berbagai poin yang sudah sebenarnya kita sempat program, misalkan memberikan informasi langsung tentang sebuah perusahaan gitu ya. Betul. Atau Bu Melisa mau lihat ke atas, kita bisa lihat bahwa akan ada helikopternya. Oh, betul sekali ada helikopter di sana. Wow. Ya. Atau juga misalkan ada sebuah billboard untuk film, misalkan perfilman gitu. Wih, ini kalau benar-benar ada di luar keren banget pasti Iya, Pak. ini sudah bisa di luar juga, iya. Wow. Kalaupun mau menampilkan sebuah video profile dari sebuah perusahaan juga bisa. Juga bisa langsung muncul di sini ya? Nah, kita tinggal tap, ada videonya. Oh iya, langsung muncul. Ya, kalau kita nggak mau arahkan terus-menerus, misalkan capek kita tinggal tarik, kita lihat seperti ini. Oh, Kita yang bisa penting kembalikan. sekali. Iya, Nah, kita satu kembalikan kali. lagi, dia akan attach lagi. Oh. Kita bisa pause lagi. Oh, bagus sekali. Ini sudah mulai dilakukan di mana saja ini? Sudah cukup banyak ya di beberapa billboard waktu itu kita sudah kerjakan bersama klien-klien kami di luar, tapi paling banyak justru di luar ya. Kalau di Indonesia belum banyak ya yang Di seperti ini ya? Indonesia lumayan lah, sudah mulai berkembang ya. Sudah mulai berkembang. ya. Oke, saya nantikan deh kalau begitu nanti kira-kira seperti apa kalau misalnya lagi di luar, pasti Iya. seru banget sih. Karenanya saya merasa bersyukur Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kepada kita keragaman sangat besar dalam beragama, dalam berbudaya, dalam berasal usul etnis, dalam berbahasa, dan sebagainya. Teknologi dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Salah satunya menjadi wadah edukasi. Sebagai perusahaan teknologi Indonesia, Weir Group bersama dengan anak-anak bangsa terus berinovasi dan juga menunjukkan bahwa Indonesia dapat bersaing di kancah dunia. Demikian Filantropi edisi kali ini. Saya Melisa Gilbert mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.